think I'm gonna stop breaking my heart. I don't wanna be another one. Waiting for the things they never done. Don't let go, don't let go, to my Candi Ceto merupakan salah satu primadona objek wisata Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi yang bercorakan agama Hindu, peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit, karena dikaitkan dengan pelarian Prabu Brawijaya V ke Gunung Lawu. Sampai saat ini, kompleks candi digunakan oleh penduduk setempat yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan, dan populer sebagai tempat pertapaan bagi kalangan penganut agama asli Jawa atau Kejawen. Ini diperkirakan peninggalan sejarah Raja Brawijaya V atau yang bernama Kertabumi. Terus diyakini oleh umat beragama Hindu di sini bahwa candi ini adalah candi Hindu di Jawa. Kalau untuk umat agama Hindu di sini, kalau sembahyang tidak terpantang oleh waktunya. Jadi tinggal kita kelonggaran waktunya saja. Kalau kita bisanya pagi ya pagi, kalau kita bisa sore ya sore, kalau kita bisa malam ya malam. Jadi yang penting sehari semalam itu ada 3 kali. Alko-Popper, Strobo-Popper, Atzen sind hier viel bekloppter. Flacker, Flacker, Atzen, macht euch locker, locker, locker. Blitze in der Disco, viele Spitzen, ich so oben ohne. Ich kenne die Dame nackt, die sagt, sag die Boden. Selamat datang di objek wisata Candi Ceto, Kabupaten Karanganyar. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, tempatnya di Dusun Ceto, Desa Gunung, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Hanya dengan tiket masuk seharga Rp3.000 saja, kita dapat belajar sejarah dan kita dapat menikmati pemandangan alam yang disuguhkan di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Memasuki teras pertama terdapat sebuah gapura berukuran cukup besar dengan bentuk candi bentar. Teras ini hanyalah berupa sebuah halaman, namun di bagian selatan teras pertama ini dapat dijumpai sebuah bangunan semacam pendopo tanpa dinding. Bangunan ini berdiri di atas fondasi 2 meter, dan dari sini kita bisa melihat panorama indah dengan pandangan lepas ke arah matahari tenggelam. Di teras kedua ini terdapat sebuah gapura dan tangga dari batu. Tangga ini diapit oleh sepasang patung Ganesha dan sebuah patung Kalacakra. Di teras ini juga dijumpai sepasang bangunan pendopo tanpa dinding. Ini adalah teras ketiga Candi Ceto yang terdapat susunan batu berbentuk kura-kura raksasa yang konon sebagai lambang kerajaan Majapahit. Di halaman teras ini kita bisa melihat hamparan batuan yang tersusun, membentuk sebuah gambar burung Garuda yang sedang terbang dengan sayapnya yang terbentang. Dalam kepercayaan Hindu, burung Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Di bagian ujung kedua sayap terdapat bentuk sinar matahari, dan bentuk sinar matahari ini juga ditemukan di bagian kepala burung Garuda. Sedangkan di bagian punggung gambar burung Garuda, terdapat batuan yang tersusun membentuk seekor kura-kura. Konon katanya, kura-kura adalah titisan Dewa Wisnu yang melambangkan dunia bawah. Selain itu juga ada gambar sebuah segitiga dan sebuah alat kelamin laki-laki atau yang disebut dengan Kalacakra. Ini yang membuat Candi Ceto Kabupaten Karanganyar seringkali dijuluki sebagai candi lanang atau candi laki-laki.
but I see where you're sweating, man. L.A., Miami, New York, ain't no more country. Memasuki teras keempat ini, kita akan menjumpai sebuah relief yang menggambarkan kisah perjuangan manusia yang ingin melepaskan diri dari malapetaka yang disebut Sudamala. Di dalam teras kelima dan teras keenam ini, terdapat bangunan-bangunan pendopo yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini, pendopo-pendopo tersebut digunakan sebagai tempat kelangsungan upacara keagamaan warga setempat. Begitu memasuki teras ketujuh Candi Cetha, ada sepasang bangunan yang menghadap ke timur, yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan benda kuno. Dan tepat di depan kedua ruangan ini, juga terdapat sepasang bangunan. Pada bangunan sebelah kiri, terdapat sebuah patung Sabda Palon, dan di dalam bangunan sebelah kanan, terdapat patung Naya Genggong. Dua orang abdi dalam kinasih dari Sang Prabu Brawijaya. Semua itu menggambarkan kedekatan jiwa Prabu Brawijaya dengan rakyatnya, yang diwakili kedua tokoh tersebut. Di teras ini bisa dijumpai 6 buah bangunan, 3 di kanan dan 3 di kiri yang saling berhadapan. Di bangunan sebelah kanan terdapat sebuah arca kalacakra yang melambangkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di bangunan sebelah kiri terdapat arca Sang Prabu Brawijaya yang digambarkan sebagai Mahadewa. Dan teras terakhir ini tersekat dengan sebuah dinding batu setinggi 1,6 meter. Di teras ini terdapat sebuah bangunan utama berupa ruangan tanpa atap berdinding batu, dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Luas dari bangunan ini kurang lebih 5 meter persegi. Teras ini biasanya digunakan sebagai tempat pemanjatan doa umat agama Hindu. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di Candi Cetha ini. Selamat pagi Pak, bisa waktunya kita dengan Bapak siapa dan dari mana? Sama Pak Bagio dari Seragen. Bapak berkunjung ke sini untuk yang pertama kali atau sudah berkali-kali? Sudah sebenarnya malah kesini cuma anak-anak itu Menurut Bapak kesan-kesan setelah berkunjung ke Candi Cetha ini apa? ya lumayan dengan bahan-bahan ada penataan batu-batu yang ada di sini sih saya juga cukup kok sampai bisa gini itu belumnya gimana kan. Mungkin lain kali mau berkunjung lagi Pak ke... Iya ya mungkin kalau ada di libur lomba nanti ke sini kan pemandangannya juga bagus. Untuk sarannya sendiri untuk kemajuan candi ini apa Pak dari Bapak? Untuk cuma untuk rekreasi juga sudah lumayan. Banyak pengunjung dari luar lagi juga banyak. Pasti saya juga dari orang Kalimantan juga berbincang-bincang ke sana dari Kalimantan Selatan. Saya juga berkunjung ini sama anaknya sama istrinya. Cukup ya Pak ya, makasih atas waktunya. Demikian informasi tentang objek wisata Candi Cetha tersebut. Banyak sekali warisan budaya dan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Apabila Anda berkunjung ke daerah Karanganyar, jangan lupa singgah ke objek wisata Candi Cetha tersebut.